Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Manokwari, Papua Barat, menjadi sebuah keputusan yang syarat makna. Ia tidak sekedar datang membawa jabatan, melainkan membawa harapan baru bagi masyarakat di ujung timur Nusantara. Keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan Papua bukan lagi sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai salah satu pusat arah pembangunan nasional. Gibran memandang bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari wilayah yang selama ini tertinggal, agar cita-cita pemerataan benar-benar menyentuh setiap pelosok negeri. Kabar bahwa Wapres Gibran akan bekerja dan berkantor di Manokwari disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. Bagi mereka, ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tetapi simbol kehadiran nyata negara. Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap tanah Papua. Tidak sedikit warga yang mengibaratkan kehadiran Gibran seperti secercah cahaya baru yang menyapa ufuk timur, menandai permulaan babak pembangunan yang lebih adil dan manusiawi. Dalam pandangan Gibran, keberpihakan terhadap Papua bukan semata tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ia percaya, membangun Papua berarti membangun masa depan Indonesia. Manokwari dipilih bukan tanpa alasan. Letaknya yang strategis, potensinya yang besar, dan semangat masyarakatnya yang tinggi menjadikan daerah ini sebagai titik awal yang ideal untuk menggerakkan roda pembangunan lintas sektor di kawasan timur. Setiap langkah Gibran menuju Papua membawa pesan moral dan politik yang kuat, bahwa pusat kekuasaan tak seharusnya berdiam di balik tembok istana. Seorang pemimpin baginya harus hadir di tengah rakyat, melihat langsung tantangan di lapangan, dan mendengar sendiri apa yang dirasakan masyarakat. Dengan berkantor di Manokwari, Gibran ingin memutus jarak psikologis antara Jakarta dan Papua. Jarak yang selama ini sering menjadi alasan terhambatnya komunikasi kebijakan antara pusat dan daerah. Keputusan tersebut juga menjadi bentuk nyata dari semangat desentralisasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran ingin memastikan bahwa setiap kebijakan nasional benar-benar mampu diterapkan secara efektif di lapangan. Dengan berkantor langsung di Papua Barat, ia berharap koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat dan serta masyarakat sipil bisa berjalan lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Gibran memahami bahwa membangun Papua bukan perkara mudah. Ada luka lama yang harus disembuhkan, ada kepercayaan yang perlu dipulihkan. Namun dengan pendekatan dialog dan kehadiran langsung, ia percaya pintu perubahan akan terbuka. Kehadirannya di Manokwari menjadi simbol pemimpin muda yang tak hanya memerintah dari jauh, melainkan memilih berjalan di jalan yang sama dengan rakyatnya. Di matanya, Papua bukan beban, melainkan anugerah yang harus dirawat dengan kesungguhan. Di tengah dinamika politik nasional, keputusan ini menjadi cerminan dari gaya kepemimpinan yang progresif dan berani. Gibran menolak untuk hanya menjadi figur seremonial. Ia ingin menjadikan jabatannya sebagai alat untuk mendengar lebih dekat, bekerja lebih nyata, dan berbuat lebih cepat. Manokwari menjadi laboratorium kebijakan baru, tempat di mana ide-ide besar tentang pemerataan ekonomi dan pembangunan manusia diuji langsung di lapangan. Tak dapat dipungkiri, langkah ini juga menumbuhkan optimisme baru di kalangan muda Papua. Mereka melihat sosok Wapres yang muda, energik dan terbuka terhadap gagasan sebagai inspirasi untuk bangkit. Banyak anak muda Papua yang berharap kehadiran Gibran di tanah mereka bisa membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, dan teknologi. Dalam pandangan mereka, inilah saatnya Papua tak lagi menjadi penonton pembangunan, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa. Manokwari kini bersiap menyambut kehadiran seorang pemimpin muda yang membawa semangat kerja keras dan ketulusan. Pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik. Di tengah persiapan tersebut, semangat kebersamaan terasa begitu kental. Sebuah suasana yang menggambarkan harapan baru di bumi cendrawasih. Gibran disambut bukan hanya sebagai pejabat negara, melainkan sebagai anak bangsa yang datang untuk bekerja, mendengar, dan memperjuangkan keadilan pembangunan. Dari langkah kecil menuju timur, sebuah bab besar dalam sejarah pemerataan Indonesia mulai ditulis. Wapres Gibran menjadikan Manokwari bukan sekedar tempat kerja, melainkan simbol tekad dan cinta terhadap negeri. Di sana, di antara rimbun hutan dan debur ombak Pasifik,
Ia menanam komitmen bahwa pembangunan harus dimulai dari tempat yang paling jauh agar keadilan benar-benar menyentuh semua. Dan dari sanalah harapan besar itu tumbuh, bahwa dari timur, cahaya Indonesia akan semakin terang. Sebelum menetapkan langkah besar untuk berkantor di Manokwari, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dahulu menapakkan kakinya di berbagai wilayah Papua. Dari Papua Selatan hingga Jayapura, setiap kunjungannya meninggalkan kesan mendalam dan pesan bahwa pembangunan sejati harus diawali dengan mendengar. Ia datang bukan sekedar untuk berpidato, melainkan untuk melihat langsung wajah kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi saksi perjalanan panjang pembangunan di wilayah timur Indonesia. Dari dialog sederhana dengan rakyat, Gibran menemukan semangat dan harapan yang selama ini tumbuh diam-diam di balik tantangan. Kunjungan pertamanya ke Papua Selatan menjadi titik awal pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan nyata masyarakat di Tanah Cendrawasih. Ia berdiskusi dengan tokoh adat, pemuka agama, dan kelompok pemuda yang dengan jujur menyampaikan aspirasi mereka tentang pemerataan, pendidikan, dan kesejahteraan. Gibran tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Ia memahami bahwa setiap langkah pembangunan di Papua harus berakar pada kearifan lokal dan menghormati nilai-nilai budaya yang telah menjadi nafas masyarakat setempat selama berabad-abad. Di Jayapura, Gibran kembali menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung tinggi dan jalan lebar. Baginya, pembangunan sejati adalah ketika masyarakat merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyempatkan diri untuk meninjau pasar rakyat, melihat hasil kerajinan tangan, dan berdialog dengan pelaku UMKM yang berjuang mempertahankan usaha di tengah keterbatasan. Dalam setiap tatapan dan senyum warga, ia melihat tekad besar untuk maju, tekad yang ingin ia jadikan bahan bakar dalam melanjutkan agenda pembangunan Papua. Gibran juga mengunjungi sekolah dan universitas di Jayapura, tempat di mana generasi muda Papua menata masa depan dengan semangat yang tak pernah padam. Ia berbicara dengan mahasiswa, mendengarkan ide-ide mereka tentang perubahan dan kemajuan. Bagi Gibran, pendidikan adalah jantung dari pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyadari, Papua tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa anak-anak muda dari timur pun memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di tingkat nasional maupun global. Dari setiap kunjungan itu, lahirlah kesadaran baru dalam diri Wapres Gibran, bahwa Papua tidak membutuhkan pemimpin yang datang membawa janji, tetapi pemimpin yang datang membawa tekad dan kerja nyata. Ia mempelajari bagaimana kebijakan pusat selama ini diterjemahkan di lapangan dan menemukan bahwa seringkali masalah bukan terletak pada kurangnya niat, melainkan pada kurangnya kehadiran. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak hanya datang sesekali, tetapi benar-benar hadir di sana, bekerja, mendengar, dan menetap sementara agar bisa memahami denyut kehidupan masyarakat Papua dari dekat. Langkah-langkah kecil itu menjadi fondasi besar bagi niatnya untuk menjadikan Manokwari sebagai pusat koordinasi pembangunan di kawasan timur. Dari perjalanan ke Papua Selatan, ia belajar tentang pentingnya pembangunan berbasis adat dan komunitas. Dari Jayapura, ia belajar bahwa infrastruktur tanpa pemberdayaan manusia tidak akan berumur panjang. Dua pengalaman itu berpadu membentuk tekad baru, menghadirkan model pembangunan yang seimbang antara fisik dan sosial, antara kemajuan dan kearifan lokal. Gibran tidak datang dengan sikap menggurui. Ia datang untuk belajar, memahami, dan bekerja bersama. Ia menyadari bahwa masyarakat Papua bukan objek kebijakan, melainkan mitra sejajar dalam membangun negeri. Ia meyakini bahwa masa depan Papua tidak bisa ditentukan dari meja rapat di Jakarta, melainkan dari kerjasama nyata di lapangan, dari peluh petani, tangan pengrajin, dan langkah teguh generasi muda yang terus bermimpi besar. Di sanalah ia menemukan makna sejati dari kepemimpinan yang melayani. Dalam setiap pertemuan, Gibran berusaha menanamkan optimisme baru bahwa Papua bukan daerah tertinggal, melainkan daerah yang tertinggal dalam perhatian. Ia mengajak semua pihak untuk memandang Papua bukan dari kekurangan, melainkan dari potensinya yang luar biasa. Kekayaan alam yang melimpah, keindahan budaya yang menawan, serta semangat masyarakat yang tak pernah padam, menjadi modal besar untuk mewujudkan Papua yang maju dan mandiri. Ia ingin menjadikan pengalaman kunjungannya sebagai panduan dalam menata langkah strategis pembangunan yang lebih inklusif. Jejak perjalanan Gibran di Papua ibarat benih yang kini mulai tumbuh menjadi pohon harapan.
Setiap pertemuannya dengan masyarakat meninggalkan pesan bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk turun langsung. Kini, dengan rencana berkantor di Manokwari, ia membawa seluruh pelajaran dari perjalanan itu sebagai bekal utama dalam merancang masa depan Papua yang lebih cerah. Bagi Gibran, pembangunan bukan sekedar proyek, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan dari perjalanan panjang itulah, langkah Gibran menuju Manokwari menjadi lebih dari sekedar agenda kenegaraan. Ia datang membawa pengalaman, tekad, dan keyakinan bahwa Papua adalah bagian penting dari denyut nadi Indonesia. Setiap jabat tangan, setiap percakapan, dan setiap tatapan masyarakat Papua telah memperkuat tekadnya bahwa pembangunan harus dimulai dari hati, dijalankan dengan sulus, dan diarahkan untuk kesejahteraan semua. Dari perjalanan itu, Gibran tak hanya mengenal Papua, ia mencintainya. Rasa rindu masyarakat Papua terhadap pemimpin yang hadir dan peduli kini menemukan jawabannya dalam sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah sekian lama menantikan figur yang mau melihat mereka bukan sekadar angka statistik, rakyat Papua menyambut Gibran dengan hangat dan penuh harap. Di setiap sudut kampung, di setiap pasar, hingga di pusat-pusat kegiatan masyarakat, nama Gibran kini menjadi perbincangan penuh semangat. Mereka melihat padanya bayangan kepemimpinan yang dulu melekat pada Presiden Joko Widodo. Seorang pemimpin yang tak segan melangkahkan kaki di tanah berlumpur demi menepati janji pembangunan. Bagi masyarakat Papua, rindu kepada pemimpin bukan sekadar kerinduan fisik, melainkan rindu akan perhatian dan keberpihakan. Mereka rindu sosok yang mau mendengar keluh kesah dengan tulus, bukan hanya datang dalam seremoni penuh kamera. Rindu itu kian terasa ketika Gibran datang dengan gaya yang sederhana dan tutur yang hangat, membuat jarak antara rakyat dan pejabat seolah menguap. Ia berbicara dengan rakyat tanpa sekat, tanpa naskah panjang, dan tanpa basa-basi yang berlebihan. Disitulah rakyat Papua merasakan kehadiran seorang pemimpin muda yang memahami makna kehadiran lebih dari sekadar kunjungan. Kerinduan itu menyimpan kenangan panjang akan masa-masa ketika Presiden Jokowi datang berkali-kali ke Papua, menembus pegunungan, dan menyeberangi laut demi memastikan pembangunan berjalan. Kini, semangat itu seakan hidup kembali melalui Gibran. Ia tidak datang untuk menggantikan, melainkan untuk melanjutkan perjuangan. Gibran memahami bahwa pembangunan yang dirintis Jokowi di Papua bukanlah akhir, melainkan permulaan dari perjalanan panjang menuju kemajuan yang sejati. Ia hadir sebagai penerus yang ingin menjaga api itu agar tidak padam di tengah waktu. Papua selalu punya cara tersendiri menyentuh hati para pemimpinnya. Alamnya yang megah, budayanya yang kuat, dan warganya yang ramah menciptakan kesan mendalam bagi siapapun yang datang dengan ketulusan. Gibran mengaku, setiap kali menjejakkan kaki di tanah Papua, ia selalu merasa seolah sedang pulang ke rumah. Keindahan dan keramahan itu mengingatkannya bahwa Indonesia bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi di ibu kota, tetapi juga tentang senyum tulus anak-anak yang berlari di pesisir Teluk Doreri dan nyanyian adab yang menggema di lembah-lembah pegunungan Arfak. Masyarakat Papua menaruh harapan besar pada langkah Gibran. Mereka percaya bahwa generasi muda seperti dirinya akan membawa angin segar dalam kebijakan nasional. Dalam pandangan mereka, Gibran adalah simbol perubahan. Pemimpin yang lahir dari zaman digital, tetapi tidak kehilangan kedekatan dengan realitas sosial. Ia memahami bahasa teknologi dan inovasi, namun tetap menghormati adat dan nilai-nilai lokal. Perpaduan antara modernitas dan empati inilah yang membuat masyarakat Papua merasa akhirnya ada pemimpin yang mampu menjembatani dua dunia, kemajuan dan kearifan. Kerinduan rakyat Papua juga lahir dari keinginan mereka untuk dilibatkan. Mereka tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang berlangsung di tanah mereka sendiri. Gibran memahami itu dengan sangat baik. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh dari dalam, dari hati dan kesadaran rakyat yang merasa memiliki masa depan yang sedang dibangun. Suasana penuh harap itu kini menyelimuti Manokwari. Sejak kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di sana berembus, masyarakat mulai mempersiapkan diri. Pemerintah daerah,
Tokoh adat dan masyarakat bahu-membahu menciptakan suasana yang hangat dan tertib. Mereka tidak hanya menantikan seorang pejabat tinggi negara, tetapi juga seorang sahabat yang datang membawa harapan baru. Di mata mereka, Gibran bukan hanya wakil presiden. Ia adalah wujud nyata janji kehadiran negara di tanah Papua. Rasa rindu yang memuncah itu kemudian berubah menjadi semangat gotong royong. Banyak masyarakat yang secara sukarela memperindah lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, dan menyiapkan sambutan budaya untuk kedatangan Wapres. Mereka ingin menunjukkan bahwa Papua siap menyambut perubahan, siap menjadi tuan rumah pembangunan yang berkelanjutan. Bagi mereka, kedatangan Gibran adalah simbol bahwa Papua tidak lagi dibiarkan berjalan sendiri, melainkan kini menjadi bagian dari langkah besar bangsa menuju kemajuan bersama. Dalam pandangan Gibran, rindu masyarakat Papua bukan hanya tentang kehadirannya, tetapi juga tentang keinginan mereka untuk diakui dan dihargai. Ia sadar bahwa setiap perjalanan ke Papua bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan perjalanan hati. Perjalanan yang menuntut empati, kesabaran, dan komitmen. Karena itu, ia berjanji untuk menjadikan kerinduan rakyat ini sebagai tanggung jawab moral yang akan ia jawab dengan kerja nyata, bukan dengan kata-kata manis yang mudah dilupakan. Dan dari rindu yang menggema di tanah Papua itulah, sebuah ikatan batin antara rakyat dan pemimpinnya mulai terjalin. Gibran hadir bukan untuk memimpin dari atas, melainkan untuk berjalan di samping mereka. Ia ingin membuktikan bahwa rindu bisa terjawab bukan dengan janji, melainkan dengan kehadiran yang nyata. Di bawah langit timur yang biru, di antara debur ombak dan hijau pegunungan, suara rindu itu kini berubah menjadi doa dan tekad. Semoga langkah Gibran di Manokwari menjadi langkah awal kebangkitan baru bagi seluruh tanah Papua. Manokwari, kota yang dikenal sebagai kota Injil dan gerbang barat tanah Papua, kini menjadi pusat perhatian nasional. Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di kota ini bukan sekedar kebijakan administratif, melainkan langkah simbolik yang mencerminkan keberanian politik dan empati sosial. Ia memilih Manokwari bukan karena keindahan alamnya semata, tetapi karena kota ini merepresentasikan semangat persatuan di tanah Papua, sebuah titik temu antara sejarah, budaya, dan masa depan pembangunan kawasan timur Indonesia. Kehadiran kantor Wakil Presiden di Manokwari diharapkan menjadi katalisator pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Selama ini, banyak kebijakan besar yang lahir di Jakarta gagal menyentuh akar persoalan di Papua karena jarak dan keterbatasan komunikasi langsung dengan masyarakat. Dengan berkantor di Manokwari, Gibran ingin menjembatani kesenjangan itu. Ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkat pusat benar-benar berakar dari realitas lapangan. Inilah bentuk kepemimpinan yang membumi, pemimpin yang bekerja bukan dari balik meja, melainkan dari tengah-tengah masyarakat yang ia layani. Manokwari bukan kota yang asing dalam peta sejarah bangsa. Disinilah, puluhan tahun silam, cahaya peradaban dan pendidikan pertama kali menyentuh tanah Papua. Dari sini pula, semangat pembaharuan dan keterbukaan mulai tumbuh. Kini, sejarah itu seakan berulang. Hanya saja, kali ini bukan misionaris yang datang membawa pengajaran, melainkan seorang wakil presiden yang datang membawa kebijakan, visi, dan tekad untuk mempercepat kemajuan. Gibran melihat Manokwari sebagai fondasi baru bagi lahirnya era pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih tanggap terhadap tantangan daerah. Kota ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pemerintah pusat. Posisi geografisnya strategis, menghubungkan berbagai wilayah penting di Papua Barat dan menjadi titik awal pergerakan ekonomi regional. Pelabuhan, pasar, serta kawasan perdagangan di Manokwari menjadi simpul vital bagi distribusi logistik dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, Gibran melihat potensi besar untuk menjadikan Manokwari sebagai pusat koordinasi pembangunan lintas sektor, tempat di mana kebijakan nasional bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata bagi kemajuan Papua. Langkah Gibran untuk menetapkan Manokwari sebagai titik kerjanya juga merupakan strategi pemerataan fokus pembangunan nasional. Ia ingin agar perhatian terhadap Papua tidak lagi terpusat di Jayapura saja, melainkan tersebar ke wilayah barat yang juga menyimpan potensi besar. Dengan kehadirannya di sana, Gibran berharap investasi dan perhatian publik dapat mengalir merata ke seluruh penjuru Papua. Ini adalah upaya strategis untuk menumbuhkan keseimbangan antar wilayah, agar Papua Selatan, Tengah, Pegunungan hingga Barat dapat bergerak seirama dalam arus pembangunan nasional.
Manokwari juga memiliki makna emosional bagi masyarakat Papua Barat. Kota ini menjadi simbol kebersamaan lintas suku, agama, dan budaya. Di tengah keberagaman itu, Gibran melihat potret kecil dari Indonesia yang sesungguhnya. Ia ingin menjadikan semangat harmoni tersebut sebagai contoh bagi daerah lain. Di bawah kepemimpinannya, Manokwari tidak hanya akan berkembang secara fisik, tetapi juga menjadi pusat dialog sosial dan budaya, tempat di mana semangat persaudaraan tumbuh sejajar dengan kemajuan ekonomi. Dalam berbagai rapat koordinasi, Gibran menekankan bahwa Manokwari bukan sekedar lokasi kerja, tetapi cermin dari komitmen pemerintah terhadap daerah-daerah yang selama ini menunggu perhatian. Ia ingin menciptakan sistem pemerintahan yang lebih cepat merespons kebutuhan rakyat, dengan jalur komunikasi langsung antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan dapat dipantau dan disesuaikan secara langsung, tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang dan berlebih. Kehadiran Gibran di Manokwari juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat. Selama ini, sebagian masyarakat Papua merasa jauh dari proses pengambilan keputusan nasional. Kini, dengan adanya perwakilan tertinggi negara yang berkantor di sana, mereka merasa didengar dan dihargai. Rasa memiliki terhadap bangsa perlahan tumbuh, bersanding dengan rasa bangga bahwa tanah mereka menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju kemajuan yang merata. Tak hanya itu, Manokwari juga diharapkan menjadi magnet bagi lahirnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil didorong untuk bekerja sama, menciptakan program-program inovatif yang sesuai dengan potensi lokal. Gibran percaya bahwa kekuatan Papua terletak pada masyarakatnya, pada kemampuan mereka untuk beradaptasi, berinovasi, dan menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Ia ingin agar setiap langkah pembangunan di Manokwari berpihak pada rakyat, menghormati alam, dan memperkuat nilai-nilai lokal. Kini, di bawah langit biru Manokwari, bab baru pembangunan Papua mulai ditulis. Kota ini tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi kini berdiri di panggung utama pembangunan nasional. Dari ruang kerjanya di Tanah Timur, Gibran membawa pesan yang sederhana namun bermakna. Keadilan pembangunan hanya dapat tercapai jika pemimpin berani hadir di tempat yang paling jauh. Dan dari Manokwarilah, suara harapan baru itu bergema. Suara tentang Indonesia yang bekerja, mendengar, dan mencintai seluruh anak bangsanya tanpa terkecuali. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Manokwari menandai babak baru dalam diplomasi pembangunan nasional. Dari tanah Papua Barat ini, ia mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan bukan lagi sekadar agenda politik, melainkan bentuk keadilan sosial yang nyata. Gibran ingin memperlihatkan bahwa pusat kekuasaan tidak harus selalu berporos di Jakarta, tetapi dapat hadir dan bekerja di wilayah yang selama ini dianggap pinggiran. Ini adalah pendekatan baru dalam pemerintahan yang berorientasi pada pemerataan dan kedekatan dengan rakyat. Kehadirannya di Manokwari membawa paradigma baru tentang makna kepemimpinan. Ia tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan juga sebagai pendengar yang peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan membuka ruang kerja di kawasan timur Indonesia, Gibran ingin membangun pola komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia memahami bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa lahir dari instruksi sepihak, melainkan dari dialog yang menghargai kearifan lokal dan pengalaman masyarakat setempat. Dalam berbagai kesempatan, Gibran menegaskan pentingnya mendekatkan proses kebijakan kepada rakyat yang merasakannya secara langsung. Dengan berkantor di Manokwari, ia ingin memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan mendasar warga Papua, bukan sekadar memenuhi angka statistik. Ia mendorong agar setiap kebijakan nasional memiliki wajah kemanusiaan, sebuah bentuk empati yang diukur dari sejauh mana rakyat kecil merasakan manfaatnya. Dari sisi strategis, Manokwari dipandang sebagai simpul penting dalam rantai pembangunan wilayah timur Indonesia. Keberadaannya di pesisir utara membuatnya menjadi gerbang perdagangan dan logistik yang potensial. Gibran melihat peluang besar untuk menjadikan kota ini sebagai pusat perencanaan pembangunan kawasan timur yang menghubungkan Papua Barat, Maluku, hingga Sulawesi bagian timur. Dengan kehadiran lembaga pemerintah pusat di sana, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Langkah ini juga sekaligus menjadi bentuk kepercayaan terhadap kapasitas daerah. Pemerintah pusat, melalui inisiatif Gibran, tidak hanya ingin membangun fisik infrastruktur,
tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal. Ia percaya bahwa kemajuan sejati lahir ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Oleh karena itu, kehadiran kantor Wakil Presiden di Manokwari akan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Dari perspektif sosial, kehadiran Gibran di tanah Papua membawa makna simbolis yang mendalam. Ia hadir bukan sebagai pejabat yang meninjau, melainkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Setiap kunjungannya ke kampung-kampung, setiap pertemuannya dengan tokoh adat dan pemuda menjadi bukti bahwa pemerintah ingin membangun dengan hati, bukan sekadar dengan proyek. Pendekatan humanis inilah yang perlahan membangun kembali rasa percaya antara masyarakat dan negara. Selain aspek sosial, kehadiran Gibran juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi Manokwari dan sekitarnya. Dengan meningkatnya perhatian pemerintah pusat, investor mulai melirik potensi sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur pendukung pun mulai digalakan, dari bandara hingga jalur distribusi barang. Semua ini diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, langkah Gibran juga memperkuat citra Papua di mata nasional. Selama ini, Papua sering diberitakan dengan narasi konflik dan keterbelakangan. Kini, berkat inisiatif ini, Papua, khususnya Manokwari, mulai dikenal sebagai pusat kerja pemerintahan yang aktif dan dinamis. Transformasi citra ini penting karena membawa semangat optimisme baru bagi masyarakat, sekaligus mengundang rasa ingin tahu dan partisipasi dari daerah lain dalam mendukung pembangunan di kawasan timur. Kebijakan berkantor di Manokwari bukan hanya tentang administrasi, melainkan tentang keberanian untuk memecah tradisi birokrasi yang terpusat. Ini adalah bentuk desentralisasi simbolik yang memberi pesan kuat bahwa semua daerah memiliki hak yang sama untuk menjadi pusat perhatian. Melalui langkah ini, Gibran membuktikan bahwa kepemimpinan masa kini tidak lagi diukur dari seberapa sering hadir di istana, melainkan seberapa dekat dengan denyut kehidupan rakyat di pelosok negeri. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, keputusan Gibran untuk menjadikan Manokwari sebagai pusat aktivitas Wakil Presiden mencerminkan visi besar tentang Indonesia yang inklusif. Dari timur, ia membangun jembatan menuju masa depan yang lebih adil. Dari Manokwari, ia menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata dari cinta dan tanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. Bab ini menjadi saksi bahwa pembangunan yang sejati dimulai ketika pemimpin berani turun ke tanah tempat harapan itu tumbuh. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari bukan sekedar penempatan kerja, melainkan perwujudan dari gaya kepemimpinan yang merakyat dan berorientasi pada empati. Dalam setiap langkahnya, Gibran memperlihatkan kesungguhan untuk memahami denyut kehidupan masyarakat Papua. Ia tidak hanya berbicara tentang data dan rencana, melainkan hadir secara nyata di tengah rakyat, mendengar cerita mereka, merasakan tantangan yang mereka hadapi, dan menjadikannya pijakan untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Kepemimpinannya mulai membentuk wajah baru pemerintahan yang dekat, hangat, dan terbuka terhadap aspirasi rakyat kecil. Sikap Gibran yang sederhana dan terbuka menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Papua. Ia tidak menciptakan jarak antara pejabat dan rakyat, tetapi justru memecah sekat-sekat formalitas yang seringkali membuat rakyat enggan bersuara. Dalam berbagai kesempatan, ia duduk bersama masyarakat adat, berbincang dengan para nelayan, petani, hingga anak-anak muda yang penuh semangat membangun tanah kelahiran mereka. Dari setiap pertemuan itu, lahir inspirasi dan semangat baru bahwa Papua bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang menentukan arah masa depannya sendiri. Gibran memahami bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada instruksi dari balik meja, melainkan pada kemampuan untuk turun langsung dan berinteraksi dengan realitas. Ia sering mengunjungi lokasi-lokasi terpencil, meninjau sekolah yang kekurangan fasilitas, rumah sakit yang membutuhkan perhatian, serta jalan yang sulit dilalui. Namun dari semua perjalanan itu, ia tidak hanya menemukan persoalan, ia menemukan harapan. Harapan yang tumbuh dari keteguhan masyarakat Papua yang tetap tersenyum meski hidup dalam keterbatasan. Harapan inilah yang menjadi energi moral bagi Gibran untuk terus bekerja tanpa lelah.
Selain empati, Gibran membawa semangat kerja yang cepat dan adaptif. Ia menolak pola birokrasi lama yang lamban dan kaku. Baginya, setiap keluhan masyarakat harus ditangani dengan segera. Setiap peluang harus dimanfaatkan tanpa menunggu momentum. Oleh sebab itu, ia mendorong agar mekanisme pemerintahan di Papua diperpendek, agar keputusan tidak harus selalu menunggu restu pusat. Dengan demikian, setiap aspirasi rakyat bisa langsung diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Ini adalah bentuk konkret dari reformasi tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Kehadirannya juga memberi warna baru dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Gibran menekankan pentingnya kemitraan yang setara, di mana pemerintah daerah memiliki ruang untuk berinovasi dan mengambil inisiatif. Ia tidak ingin pembangunan di Papua berjalan dengan pola instruktif dari atas, melainkan kolaboratif dari bawah. Karena itu, ia sering mengundang para kepala daerah, tokoh adat, dan perwakilan komunitas lokal untuk berdiskusi terbuka. Melalui forum-forum tersebut, ia memastikan bahwa kebijakan nasional memiliki akar yang kuat di bumi Papua. Dalam berbagai pertemuan resmi maupun non-formal, Gibran menunjukkan kemampuan komunikasi yang menyentuh hati. Ucapannya lugas, namun penuh makna. Tindakannya tenang, tetapi tegas. Ia tahu kapan harus mendengar dan kapan harus bertindak. Karakter ini membuat banyak tokoh masyarakat Papua merasa dihargai dan diakui. Mereka menilai Gibran bukan sekedar pejabat pusat, melainkan sahabat yang datang membawa kepedulian. Perlahan, kehadirannya menumbuh kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara, yang selama ini sempat memudar karena rasa jauh dan tidak diperhatikan. Lebih dari itu, Gibran membawa misi untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ia sering mengingatkan bahwa Papua adalah jantung timur Nusantara, tempat di mana keindahan, kekayaan alam, dan keberagaman budaya berpadu menjadi satu. Melalui berbagai program kebudayaan dan pendidikan, ia berupaya menumbuhkan semangat nasionalisme yang sejuk dan inklusif. Ia percaya kemajuan Papua tidak bisa dilepaskan dari kebanggaan akan identitasnya sendiri, serta dari rasa memiliki terhadap Indonesia secara utuh. Di mata anak muda Papua, Gibran menjadi sosok panutan baru. Ia tidak hanya berbicara tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi generasi muda. Ia mendorong lahirnya wirausaha lokal, pelaku industri kreatif, dan tokoh teknologi yang bisa bersaing di tingkat nasional. Baginya, masa depan Papua ada di tangan anak mudanya sendiri, generasi yang tidak takut bermimpi dan berani bertindak. Dengan cara ini, Gibran menanamkan nilai bahwa perubahan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Kehangatan hubungan antara Gibran dan masyarakat Papua membuat banyak pihak melihat bahwa kehadirannya membawa pengaruh sosial yang besar. Ia bukan hanya mengubah cara kerja pemerintahan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap pemimpin. Di setiap kesempatan, Gibran selalu menegaskan bahwa pemimpin sejati bukan mereka yang hanya hadir saat upacara dan peresmian, tetapi yang tetap ada saat rakyat membutuhkan. Prinsip inilah yang membuat kepemimpinannya begitu relevan di mata masyarakat Papua. Dari Manokwari, Gibran menuliskan bab baru dalam sejarah kepemimpinan nasional, kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan bekerja dari hati. Ia membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana, mendengar, hadir, dan bekerja tulus untuk rakyat. Kini, masyarakat Papua tidak hanya melihat Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga sebagai simbol harapan baru. Harapan bahwa masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera bisa benar-benar dimulai dari timur, dari tanah yang selama ini menyimpan cahaya keindahan dan keteguhan hati. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari kini menjadi simbol kebangkitan Papua dalam wajah pembangunan nasional. Langkahnya untuk bekerja langsung dari tanah timur bukan hanya menandai perubahan arah kebijakan, tetapi juga membangunkan optimisme yang lama terpendam di hati masyarakat Papua. Setelah bertahun-tahun menunggu perhatian nyata dari pemerintah pusat, kini mereka merasakan sendiri wujud kehadiran negara yang lebih dekat, lebih mendengar, dan lebih peduli terhadap kebutuhan mereka. Papua tidak lagi dipandang dari kejauhan, melainkan dirangkul dalam genggaman kepemimpinan yang berani dan visioner. Gibran datang bukan membawa janji, tetapi menghadirkan tindakan nyata. Ia menempatkan Papua sebagai poros strategis dalam rencana pembangunan Indonesia bagian timur.
Dengan pendekatan yang sistematis, ia memastikan setiap program nasional yang diterapkan di Papua memiliki dampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Baik melalui peningkatan akses pendidikan, perluasan layanan kesehatan, maupun penguatan infrastruktur dasar, setiap langkahnya diarahkan untuk mempercepat pemerataan. Ia memahami bahwa kemajuan bangsa tidak akan sempurna tanpa kemajuan Papua. Gibran datang bukan membawa janji, tetapi menghadirkan tindakan nyata. Ia menempatkan Papua sebagai poros strategis dalam rencana pembangunan Indonesia bagian timur. Dengan pendekatan yang sistematis, ia memastikan setiap program nasional yang diterapkan di Papua memiliki dampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Baik melalui peningkatan akses pendidikan, perluasan layanan kesehatan, maupun penguatan infrastruktur dasar, setiap langkahnya diarahkan untuk mempercepat pemerataan. Ia memahami bahwa kemajuan bangsa tidak akan sempurna tanpa kemajuan Papua. Semangat kerja Gibran di Manokwari menjadi inspirasi bagi aparatur pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Ia menanamkan etos kerja baru yang menekankan kolaborasi, kecepatan, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Bagi Gibran, bekerja di Papua bukan penugasan politik, melainkan panggilan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan. Ia ingin membuktikan bahwa pusat pemerintahan bisa berfungsi efektif dimanapun selama pemimpinnya hadir dengan kesungguhan hati dan niat tulus untuk melayani. Dampak kehadirannya mulai terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program revitalisasi ekonomi lokal di bidang pertanian dan perikanan mulai menunjukkan hasil. Banyak pelaku usaha kecil yang kini mendapatkan pendampingan dan akses modal, sementara generasi muda Papua mulai dilibatkan dalam pelatihan teknologi digital dan kewirausahaan. Gibran memahami bahwa pembangunan tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang menyiapkan manusia yang siap bersaing di era modern. Papua, di matanya, bukan daerah tertinggal, melainkan potensi besar yang selama ini belum digali sepenuhnya. Hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat adat kini juga mengalami pergeseran positif. Melalui pendekatan dialogis, Gibran berhasil menciptakan jembatan kepercayaan yang sebelumnya sempat retak. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh mengabaikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam setiap kebijakan, suara masyarakat adat harus menjadi bagian dari keputusan, bukan hanya sebagai formalitas. Prinsip inklusif inilah yang membuat masyarakat mulai kembali percaya bahwa negara hadir bukan untuk mengatur, tetapi untuk mendampingi dan memperkuat. Dari sisi politik dan sosial, keberanian Gibran untuk berkantor di Papua menjadi preseden penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia membuktikan bahwa pembangunan nasional tidak harus selalu berpusat di ibu kota, melainkan bisa tumbuh dari daerah yang paling jauh sekalipun. Langkahnya menciptakan momentum baru dalam tata kelola pemerintahan, bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang kehadiran di tempat yang membutuhkan, bukan sekedar simbol di tempat yang nyaman. Dari Manokwari, pesan itu menggema ke seluruh Nusantara. Masyarakat Papua menyambut perubahan ini dengan rasa bangga dan haru. Mereka merasa menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa, bukan sekedar penonton di pinggiran sejarah. Gibran berhasil menumbuhkan rasa percaya diri kolektif bahwa Papua mampu berdiri sejajar dengan daerah lain. Kini banyak tokoh lokal yang mulai berani bermimpi lebih besar, berani berbicara di forum nasional, dan berani memperjuangkan gagasan-gagasan kemajuan yang lahir dari tanah mereka sendiri. Keberanian itu tumbuh karena ada pemimpin yang mempercayai mereka. Dalam setiap pidatonya, Gibran selalu menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berjalan dengan rasa, bukan sekedar angka. Ia menolak pendekatan yang hanya mengukur keberhasilan melalui statistik, karena di balik setiap angka ada kehidupan manusia yang nyata. Gibran memilih mendengar kisah, menyentuh hati, lalu bekerja dari situ. Baginya, kemajuan Papua bukan tentang proyek, melainkan tentang kesejahteraan yang berkelanjutan dan keadilan yang dirasakan semua lapisan masyarakat. Keberanian Gibran menapaki wilayah timur dengan langkah pasti mencerminkan visi masa depan Indonesia yang inklusif. Ia sadar bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dalam setiap kebijakannya, Gibran membawa semangat dari Papua untuk Indonesia. Gagasan bahwa pembangunan dari ujung timur dapat menjadi inspirasi bagi seluruh negeri. Ia ingin membuktikan bahwa ketika Papua maju, maka Indonesia akan berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan lebih adil bagi semua orang. Kini cahaya harapan itu kian terang di langit Manokwari. Di antara ombak yang tenang dan bukit-bukit hijau yang megah, tumbuh keyakinan baru bahwa Papua sedang memasuki era kebangkitan. Di bawah kepemimpinan Gibran, masyarakat merasakan bukan hanya perubahan, tetapi juga penghargaan terhadap jati diri mereka. Bab ini menjadi saksi bahwa dari timur,
Indonesia menemukan kembali makna keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang hidup, bekerja, dan berdenyut bersama rakyatnya di tanah yang penuh cahaya, yaitu Papua.